apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita daerah bersama saya Divya Ramadhani. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebanyak 8 warga negara asing dideportasi oleh kantor imigrasi Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2025. Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu melakukan inspeksi mendadak dan pengawasan pangan jelang Natal. Atlet tekbol Sulawesi Tengah meraih medali perunggu pada SEA Games 2025 di Thailand. Sebanyak 8 warga negara asing dideportasi oleh kantor imigrasi kelas 1 Palu sepanjang tahun 2025. Mereka melanggar aturan keimigrasian termasuk menyamar sebagai warga negara Indonesia. Data kantor imigrasi menyebut dari 8 warga negara asing tersebut 5 diantaranya berasal dari Tiongkok, sedangkan 3 orang lainnya berasal dari Inggris, Jepang, dan Filipina. Sebagian besar pelanggaran warga negara asing tersebut terkait penyalahgunaan izin tinggal. Selain dideportasi, seluruh WNA tersebut secara otomatis dikenakan pencegahan sehingga tidak dapat masuk kembali ke wilayah Indonesia selama 10 tahun. Kami ada tim PORA, tim pengawasan orang asing terdiri dari 18 instansi, ya di situ ada kepolisian, kejaksaan, ada Katadar, banyak lagi yang lainnya, dan kita tentunya akan terus meningkatkan pengawasan terkait dengan keberadaan orang asing dan kegiatannya di wilayah kerja kami. Pak, terkait pendataan di area tambang sekitar Palu seperti apa Pak, orang asing yang ada di tambang? Ya, kalau pendataan itu kami dari tim PORA telah melakukan pengawasan secara terbuka, ya. Mengantisipasi masuknya warga negara asing ilegal ke Sulawesi Tengah, kantor imigrasi akan meningkatkan pengawasan orang asing serta bekerja sama lintas sektoral. Terlebih jumlah orang asing yang masuk dan bekerja di Sulawesi Tengah cukup banyak. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Perusahaannya tahu dikomplain juga Bu, udah buat kemasan begitu atau misalnya tiba-tiba rusak kedaluarsa. Jelang Natal dan Tahun Baru, BPOM melakukan sidak pengawasan pangan di retail modern Palu Mitra Utama atau PMU Jumat pagi. Dalam sidak, petugas menemukan produk pangan yang dikemas ulang oleh pihak toko kekemasan lebih kecil. Praktik pengemasan ulang semacam ini seharusnya dilakukan oleh produsen dengan standar yang tertentu. Sehingga menjadi catatan bagi BPOM untuk menghindari ketidaksesuaian informasi produk, termasuk tanggal kadaluarsa dan kelayakan pangan. Temuan ini menjadi bagian dari intensifikasi pengawasan pangan yang dilakukan setiap menjelang perayaan akhir tahun. BPOM memeriksa legalitas kondisi kemasan, label, informasi, serta tanggal kadaluarsa pada berbagai produk yang dijual di pasaran. Pengawasan dilakukan secara bertahap sejak akhir November, mulai dari distributor, grosir, hingga retail modern. Terus juga tadi ada yang dikemas kembali, ya, itu dipastikan bahwa informasi dari produk yang terkemas kembali itu ada nih kemasan aslinya gitu. Jangan sampai nanti masyarakat juga bingung ini kapan expirednya, kapan apa, seperti itu. Dan alhamdulillah tadi saya lihat produknya sudah ada kemasan aslinya dan masyarakat juga bisa istilahnya seperti pangan siap saji ya, yang berbelanja langsung sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Artinya memang itu yang perlu dipastikan oleh sarana ini, bahwa produk tadi yang diperjualbelikan itu aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Setelah menemukan produk yang dikemas ulang, BPOM meminta pihak toko menarik sementara produk tersebut dan memperbaiki penyajian informasinya. Hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan ketentuan pengemasan pangan. Tadi kan barangnya itu sudah kami tarik sesuai anjuran dari kepala bagiannya itu, kepala Balai POM ya. Nanti kami upayakan pengemasannya itu
diusahakan seperti yang di snack Cura itu sudah ada contoh barang yang sebenarnya, barang memang yang kita repacking, kita siapkan barang asalnya itu yang kemasan betul. Kami akan perbaiki lagi ke depannya. BPOM mengimbau konsumen selalu melakukan cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli produk pangan. Imbauan ini menjadi panduan utama di tengah meningkatnya aktivitas belanja masyarakat menjelang perayaan akhir tahun. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Jelang Natal dan Tahun Baru, aktivitas belanja di sejumlah retail modern Kota Palu mulai meningkat. Salah satunya seperti di pusat perbelanjaan Jalan Monginsi di Palu. Warga mulai membeli berbagai kudapan seperti snack, kue kering, hingga coklat dan kacang-kacangan. Persiapan untuk menyambut tamu dan keluarga menjadi alasan utama warga mulai melengkapi kebutuhan cemilan sejak pekan ini. Tren belanja dinilai akan terus meningkat memasuki pekan terakhir jelang Natal. Satu persatu aneka snack dan kue kering dipilih warga. Kue kering seperti kacang-kacangan, coklat, dan stik jadi snack paling digemari untuk menjamu tamu. Menjamu tamu di momen perayaan Hari Raya sudah jadi tradisi masyarakat Nusantara. Belanja cemilan untuk teman-teman, keluarga, sama tamu-tamu di kantor, kita harus jamu dengan baik untuk menyambut Natal dan Tahun Baru sekalian. Berarti apa saja yang kita belanjakan? Kacang, coklat, cemilan yang lain banyak kan stik-stik. Ya. Sementara itu, pihak retail menyiapkan penambahan stok cemilan dan bahan kue yang menjadi produk paling dicari warga untuk perayaan Natal. Penambahan stok mencapai 500 bal per item. Ya, untuk per jenisnya itu sekitar 500 packing ada 500 bal, satu jenis. Kurang lebih 500. Harganya itu variasi. Variasi dari mulai yang ini, tapi semua bisa dijangkau sama konsumen. Semua, karena dari dulu Palu Mitra itu terkenal kalau snacknya itu lebih murah. Maksud dari tempat-tempat lain, dengan rasa mereka pilih ke sini. Aktivitas belanja di retail modern diperkirakan akan meningkat seiring persiapan perayaan Natal dan Tahun Baru di rumah warga. Prediksi aktivitas belanja akan meningkat 10 hari menjelang Natal 25 Desember 2025. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.